lagi dengan Bu Hikmah. Sebelumnya, Bu Hikmah mengingatkan kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu cuci tangan dimanapun kalian berada, agar kalian tetap terhindar dari COVID-19. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks bacaan daur hidup kupu-kupu. Lalu kita akan menuliskan kalimat tanya, dan yang terakhir kita akan membuat kalimat saran yang baik kepada teman kita. Nah, yang pertama kita memahami teks bacaan daur hidup kupu-kupu. Sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu teks bacaan daur hidup. Semua makhluk hidup mengalami daur hidup. Daur hidup adalah semua tahapan perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Dalam daur hidupnya, hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis, misalnya ada ayam, ikan, dan kucing. Sementara itu, hewan yang mengalami metamorfosis, misalnya katak, nyamuk, belalang, dan kupu-kupu. Hewan mengalami metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya, kucing. Mengapa kucing tidak mengalami metamorfosis? Karena kucing dari dia dilahirkan oleh induknya, dia hanya berubah ukuran dan besarnya saja. Nah, kali ini kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu diawali dari telur. Telur kupu-kupu menempel di daun tanaman selama beberapa hari. Setelah itu, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat yang berukuran sangat kecil. Ulat memakan daun tanaman sehingga tubuhnya semakin besar. Selanjutnya, ulat terus-menerus memakan daun tanaman sebagai makanannya. Setelah itu, ulat mendapat cadangan makanan yang cukup banyak. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan menjadi kepompong selama beberapa bulan. Dan yang terakhir, setelah menjadi kepompong, tubuh ulat menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap dan dapat terbang ke sana kemari untuk mencari madu pada bagian bunga tumbuhan. Nah, jadi daur hidup kupu-kupu dapat digabungkan seperti gambar berikut. Diawali dari telur, lalu menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong, dan yang terakhir dia menjadi kupu-kupu dewasa. Untuk mengingat daur hidup kupu-kupu, Bu Hikmah punya lagu untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, indah sekali, indah sekali. Nah, itu ada lagu daur hidup kupu-kupu sebagai pengingat kalian tentang tahap-tahap dalam daur hidup kupu-kupu. Yuk coba menyanyi sekali lagi. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, indah sekali, indah sekali. Nah, setelah kalian belajar tentang daur hidup kupu-kupu, kalian dapat membuat kalimat tanya berdasarkan gambar kupu-kupu tadi. Nah, perlu kalian ingat, kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Contohnya, apa tahap pertama daur hidup kupu-kupu?
Nah, contoh tersebut diawali dengan kata tanya yaitu apa dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, selanjutnya ada cara kita menyampaikan saran yang baik kepada teman sebagai wujud sikap menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Menghargai teman dapat kita lakukan dengan cara memberikan saran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki teman. Apabila teman kita melakukan tindakan yang salah, sebaiknya kita memberi nasihat berupa saran. Namun, mengucap kalimat saran juga harus dengan bahasa yang sopan. Memberikan saran dengan baik kepada teman merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kalian masih ingat apa simbol sila kedua Pancasila? Nah, kalau masih belum ingat, coba diingat-ingat lagi atau bisa dibuka di buku kitab tema kalian. Nah, selain dengan cara memberikan saran yang baik, ada juga pengamalan sila kedua Pancasila yang lainnya, antara lain menyayangi teman, lalu bisa juga dengan menghargai kemampuan teman. Ada juga kita dapat membantu teman yang sedang kesusahan. Dan yang terakhir, kita dapat membantu teman agar lebih berani dalam melakukan kegiatan apapun. Jadi, kalian bisa melakukan pengamalan sila kedua Pancasila ini ya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.